Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di podcast saya kali ini saya kedatangan tamu saya, teman lama saya, Mas Roni dari Blok M. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Monggo Mas Roni, perkenalkan diri dulu aja lah. Ya, nama saya Imam Saroni dari Madura ya, aslinya alhamdulillah. Terus dulu kuliah di Universitas Negeri Surabaya, terus ya akhirnya berinteraksi dengan Mas Farid di Surabaya dan ketemunya di Ambon. Ketemunya di Ambon ya. Kuliahnya sama-sama di Surabaya, ketemunya di Ambon. Mantap. Ya gitu itu hidup ya. Kita nggak tahu ketemunya di mana sama orang mana tuh nggak tahu. Jadi nikmati aja lah. Padahal jarak kampus UNER sama UNER saya tuh gak jauh, cuma harus ke Ambon dulu baru ketemu dan bisa kenal. Ya, satu kota padahal. Ya itulah, jalan Tuhan mempertemukan itu macam-macam. Siap. Jadi gimana Mas? S2 udah selesai kan ya? Alhamdulillah udah. Sekarang kesibukannya apa Mas? Kesibukan sekarang ya jadi peneliti lepas. Mantap. Ya masih mencari payung buat meneliti tetapnya sih. Terus yang kedua ingin setidaknya melengkapi status untuk target tahun ini. Nice. Ngomongnya jangan rapi. Ya, jadi Mas Roni ini menjelang menikah ya. Siap. Ini fase-fase akhir kita ini podcast masih lajang ya. Mungkin podcast berikutnya untuk menjawab pertanyaan kalian. Beliau statusnya udah ganti status KTP-nya. Amin. Semoga dilancarkan. Amin ya, mohon doanya ya. Siap. Oke, jadi gini Mas Roni. Selama saya tinggal cukup lama ya di Surabaya. Saya memang lahir di sini, cuman saya besar di daerah. Saya kembali lagi di sini ketika kuliah. Soal Pulau Seberang nih, Surabaya Utara, ekstra Pulau Seberang itu kan selalu punya, jujur ya Mas ya, di tempat saya kuliah itu punya perspektif yang ya agak gimana gitulah. Orang Blok M. Kenapa Blok M? Soalnya platnya M semua ya. Kodenya platnya M. 4 kabupaten tuh depannya itu langsung istimewanya itu M semua. Nah itu kayak nggak sering dengan istilah orang-orang Blok M. Blok M-nya bukan Blok M Jakarta, tapi Blok M-nya Pulau Seberang ya. Nah itu stigmanya di masyarakat, stigmanya di ya orang-orang kuliah itu gimana gitu ya Mas. Ibaratnya gini, kamu kalau mau nggak kena begal, kasarannya ini ya, teman-teman saya sering bilang, pinjemu motornya temanmu yang platnya M. Salah, nggak akan kena begal, aman. Polisi juga nggak berani, Rit. Ya itu realita yang pernah saya ada. Jadi mungkin ada Mas Roni nih yang dari Pulau Seberang mungkin bisa menjelaskan kenapa kok stigma seperti itu terbangun di masyarakat Surabaya lah, yang deket lah tinggal nyebrang. Sekarang tinggal nyebrang jembatan aja. Ya, jadi mungkin stigma negatif itu muncul memang karena pertama sih kurang meratanya pendidikan sih di kalangan Madura sana mungkin. Nah, terus ya memang di era sekarang alhamdulillah Madura mungkin sudah meningkat untuk kualitas pendidikannya. Walaupun di beberapa lembaga masih memasukkan atau mencantumkan Madura itu masih ke 3T. Iya. Makanya itu teman saya biasanya nyari beasiswa dengan mudahnya biasanya dapat karena masuk 3T. Daerah 3T ya. 3T. Jadi itu sisi positifnya kamu lahir di Madura ya. Cari beasiswa gampang karena dianggap daerah tertinggal. Terjauh, terpencil dan tertinggal. Nah, terus kebanyakan itu di sana itu karena ya masih ada mbah-mbahnya, terus orang sesepuhnya lah. Itu biasanya pendidikannya itu bareng sama agamanya. Jadi biasanya mondok sekaligus biasanya sekolah. Nah, biasanya lebih titik beratkan itu ke agamanya. Jadi kenapa sampai di Madura itu ada madrasah yang bisa menyaingi sekolah negeri. Oke. Dan itu realitanya kan jadi ayah saya itu dulu guru SD. Terus di SD desa, apa MI? SD negeri. Nah, terus muridnya itu cuma 6, cuma 5. Faktornya itu
karena MI-nya itu juga masuk pagi dan orang-orang kan karena memang lebih milih dimasukkan ke madrasah ya. Madrasah dan agamanya lebih kuat itu. Jadi kayak gitu. Ya kurangnya pemerataan mungkin salah satunya itu. Nah, kalau dasarnya itu Mas, kenapa kok perspektifnya adalah maling dan tukang begal? Kalau dari awal saja perspektif pendidikannya kalau berdasarkan cerita dan pengalaman ya tentu karena Mas Roni kan lahir dan besar di sana lah ya. Baru ke Surabaya ketika kuliah kan? Iya, benar. Nah, beliau kan besar di sana. Nah, kalau memang dari awal di sekolah agama, di sekolah madrasah yang mayoritas di sekolah madrasah, tapi kenapa kok perspektifnya di kota lain terutama ya di Jawa Timur secara umumnya itu orang-orang Blok M itu perspektifnya gini sih. Tukang sate, ini tukang jual makanan. Atau parkir, tukang parkir, potong rambut, tukang cukur, atau bahkan yang jeleknya adalah kriminal. Itu yang terbangun di stigma masyarakat umum di Jawa Timur. Saya tidak bermaksud disclaimer ya, ini bukan maksud diskredit orang-orang Madura, enggak. Saya punya banyak teman-teman orang Madura yang ya baik-baik saja sih. Ya track recordnya jelas lah, bukan orang-orang yang bukan kriminal, cuman stigma di masyarakat itu tidak mudah untuk hilang. Nah, itu. Jadi saya jelaskan dulu di awal, memang budayanya di Madura itu anak muda yang cowok itu biasanya diberi skill untuk pertama itu bisa motong rambut sendiri. Nah itu plusnya di situ. Jadi skill dasar ya skill dasar. Jadi kayak apa kalau orang Islam itu kan biasanya minimal harus ngaji gitu. Misalnya hatam sama atau ikra gitu kan. Setelah itu ya wes biar kamu belajar sendiri. Nah buat apa untuk survive di kehidupan yang keras ini biasanya yang cowok itu minimal sudah bisa motong rambut. Jadi kenapa kok banyak cabang? Nah itu mungkin karena seenggaknya dia itu bisa survive walaupun di kota-kota besarnya memang niatnya kalau mau merantau gitu. Seenggaknya dia punya skill. Pembekalan merantau adalah skill potong rambut. Terus yang kedua event tahunan Idul Adha. Nah biasanya kan ya memang hari raya besar lah bilangnya. Nah besarnya Madura. Orang Madura. Nah itu ya memang semua bisa lah masak sate. Ya udah itu dua skill dasar kedua. Skill dasar yang harus cukur rambut dan masak sate. Terus berarti masnya bisa ya? Bisa. Ya dengan terpaan barbershop yang sekarang lagi marak, mungkin sebelumnya tuh ya orang Madura kan sudah bisa motong cuma ya mungkin stylenya aja yang agak beda. Terus sate, terus sama yang minimal kalau dia memang misalnya sama orang tuanya dulu tidak punya kesempatan untuk mendapat dua skill ini, mungkin karena ekonomi atau mungkin karena memang basicnya orang tuanya juga kurang mampu untuk ngajari itu. Nah biasanya ya itu seenggaknya jadi tukang parkir. Nah tiga skill dasar. Skill dasar ini biasanya ditanamkan. Misalnya biasanya orang tua sesepuh dulu itu biasanya ngasih wejangan tuh gini seenggaknya kalaupun kamu nggak bisa apa-apa, seenggaknya jangan jadi ngemis ataupun berbuat negatif atau berbuat kejahatan. Minimalnya minimal tukang parkir. Jadi dia tuh biasanya sudah punya dua skill yang tadi. Kalau sudah punya dua skill ini biasanya nyangkut antara salah satu. Siap. Nah, terus yang terakhir itu ya berarti kan karena kayak misalnya tangga itu yang paling atas tuh misalnya potong rambut, terus turun lagi, jatuh lagi tangganya. Ya tukang masak atau penjualan sate, terus jatuh lagi ke bawahnya anak tangganya tukang parkir. Nah, ketika tiga skill itu gak ada, ya udah, ya itu yang skill terakhir. Skill terakhirnya bertahan hidup dengan cara itu, kayak gitu ceritanya. Jadi seperti itu ya. Jadi sebenarnya orang-orang Madura dulu itu orang-orang tua di Madura dulu itu sudah mempersiapkan keturunannya dengan 3 skill dasar. Minimal 3 skill dasar untuk bertahan hidup merantau dimanapun ya. Iya benar. Nah memang perantau paling banyak itu selain perantau Jawa, perantau Madura. Ya kalau buka lapak agak ekstrim juga di depan tokonya orang makan. Tuh kalau orang Jawa nggak berani, itu cuma orang Madura yang berani buka kayak gitu. Soalnya ya memang karena ya gitu, maksudnya punya landasan
agama yang mungkin bisa dijadikan patokan. Misalnya kan gini, rezeki itu sudah diatur mas, ngapain takut? Jadi kan ya wes kalau kalau udah bawa agama ya wes kan, rezeki udah diatur, ngapain takut, ya udah. Sangat kona'ah sekali. Wong apa kayak yang jualan di depan pasar DTC itu kan HP semua, sedangkan tempetannya ya itu DTC ini sentralnya HP, di depannya orang jualan HP. Nah itu saya nggak habis pikir itu. Begitu anunya apa ya, nerimanya lah terhadap ya wes rezeki dan ketemuannya. Jadi ya gak iri. Oke, jadi sampai seperti itu. Nah ini mas, kenapa kok yang melandasi banyak kasus-kasus atau pelaku-pelaku kriminal itu, bahkan kalau kita amati di koran ya, itu kan banyak yang berasal dari pulau seberang. Itu kenapa mungkin bisa sedikit dijelaskan. Kita ingin melakukan disclaimer bahwa ya tidak semua orang Madura seperti itu, jangan digeneralisir. Cuman memang ada baiknya sehingga mereka tadi sudah dijelaskan kenapa kok mereka seperti itu, karena mereka tidak memiliki bekal 3 skill dasar tadi. Tukang cukur, tukang sate, dan tukang parkir. Ini 3 skill dasar orang Madura. Nah, lanjut yang tadi. Nah, biasanya kalau udah biasanya orang tuanya itu memiliki perekonomian yang menengah lah. Biasanya itu minimal itu cowok harus bisa nyetir. Udah itu wes, yang penting driver lah minimal, nyetir motor atau mobil, syukur-syukur mobil lah, biar seenggaknya bisa lumayan masukannya. Nah terus kenapa kok banyak kejahatan yang muncul, dan itu rata-rata sebabnya dari orang Madura ya. Nah di awal tadi kan sudah kita jelaskan kalau di Madura itu lebih mengedepankan sisi agamisnya. Nah biasanya yang saya juga tidak menjudge orang yang berbuat kriminal, tapi rata-rata itu biasanya yang berbuat kriminal dalam macam kayak begal, terus bacok dan lain-lain, terus atau obat-obat terlarang, itu biasanya jauh dari kiai biasanya. Nah jadi mungkin kalau tahu gitu di daerah sana ya, mungkin ada yang daerahnya itu sudah terlingkup sama pesantren. Jadi kayak rumah saya tuh satu desa itu ya wes ada pesantrennya, jadi seenggaknya itu punya rasa malu, terus seenggaknya takdim juga, terus akhirnya ya kayak punya siraman rohani sendiri ya, siraman rutinan kayak pengajian rutin. Jadi ya wes untuk berbuat yang aneh-aneh itu ya ingat sama ininya, kayak pesantren yang di desanya. Biasanya yang terkenal sama yang ya tukang begal. Nah itu biasanya atau desanya atau dusunnya itu biasanya jauh dari kata ini sisi agamis. Jadi faktor ini ya, faktor pendekatannya ya. Mungkin agak beda dengan di sini. Makanya kalau di Jawa itu salah satu narsum saya kemarin itu biasanya yang mendorong untuk dorongannya lebih ke arah pendidikan dulu, karena teman saya kemarin kalau masih sempat cek ya di podcast saya yang keempat itu kan gadis desa bertahan di ibu kota, perspektif gadis desa di ibu kota. Jadi beliau itu hanya untuk kuliah SMP keluar kecamatan, kuliah SMA masuk ke kota Madya, masuk SMA. Jadi terus kuliah dia milih ke Surabaya dan kerja di Jakarta. Itu didorong mereka sama orang tuanya. Jadi orang tuanya biasanya cuma bilang, kita nggak bisa membiayai, tapi kamu kalau mau kuliah sekolah silakan. Tapi di sini nggak ada. Ya, kamu kalau mau ini ya harus ya mulai SMP udah ngekos dia. Itu yang bondingnya bagus kali. Bonding petani. Itu ya orang-orang seperti itu yang memang berusaha saya angkat, karena saya belakangan ini juga dapat panggilan untuk memberikan ya semacam wejangan lah ke pondok-pondok yang daerah Jember yang terpencil, jauh dari aksesnya. Kalau saya tidak perlu untuk briefing atau ngasih motivasi ke anak-anak kota yang mereka sudah tahu mau ngapain. Pondok-pondok di kota yang mereka sudah tahu acara mereka mau apa, rencana mereka sudah punya privilege, sudah punya rencana mau kayak gimana. Tapi kalau di desa, lulus nikah, lulus sekolah nikah, lulus sekolah kerja, bantu cari uang. Itu yang harus mindsetnya dia. Apakah di Madura juga banyak yang seperti itu? Saya rasa
Mas Roni ini untuk kategori teman-teman saya yang sama-sama dari Madura, nikahnya cukup telat. Nah, teman-teman saya kan biasanya 23 sudah pada menikah. Umur-umur seumur Mas Roni biasanya sudah anaknya 1 atau 2. Faktanya seperti itu, Bro. Iya benar. Jadi sekedar tahu aja. Jadi kalau misalnya diurut gitu ya. Ketika saya SD itu yang bisa lanjut sampai ya mungkin karena sekarang kan sudah wajib 9 tahun lah. 9 tahun ya. Sampai 12 tahun kan sekarang. Ya. Jadi ya udah sama semua. Tapi kalau di filter gitu yang SD itu yang lanjut ke kuliah itu mungkin hanya beberapa orang. Oke. Jadi dari situ udah kelihatan maksudnya prioritasnya udah kemana. Oke. Suruh nikah. Benar. Nah, terus SMP itu hanya beberapa yang yang lanjut kuliah sekitaran ya gak sampai 10 orang. Dan itu yang mungkin memang circle-nya dulu itu ya memang yang anak rajin lah. Dalam artian di kelasku itu yang anak rajin. Dan seenggaknya menengah ke atas gitu. Faktor ekonomi ya. Faktor ekonomi juga. Nah, terus baru kalau SMA ya memang kan sama saya kan negeri, jadi ya seenggaknya kan latar belakang ekonominya kan seenggaknya udah sama gitu. Jadi ya minimal udah S1 semua. Jadi kalau ketemu sama temen SD ya udah biasanya udah nikah semua. SMP apalagi ya hampir sama kayak SD. Baru kalau SMA ada yang beberapa nikah, ada yang mungkin beberapa masih berkarir. Itu ya. Makanya teman-teman kita ini biasanya teman-teman saya itu kadang banyak yang kuliah posisinya sudah nikah. Masuk kuliah sudah nikah. Jadi kalau yang terkait biaya tadi sebenarnya tadi sudah di disclaimer disampaikan oleh Mas Roni di depan. Anak-anak Madura kalau mau mencari beasiswa itu gampang. Karena Madura itu masih dikategorikan daerah T3. Tertinggal. Oke. Jadi kalau untuk biaya dan beasiswa itu bukan masalah ya. Jadi silahkan kalian untuk lanjutkan pendidikan kalian. Tugas kalian meyakinkan orang tua kalian. Nah, ini kalau saya boleh tahu Mas Roni, mungkin bisa diceritakan. Kalau Mas Roni sih sepertinya orang tua support ya memang dari kuliah dari awal. Mungkin ada cerita, pernah dengar cerita dari teman-temannya Mas Roni yang berusaha meyakinkan orang tuanya untuk diizinkan untuk kuliah. Itu ada apa enggak? Ada. Nah, itu mungkin bisa sedikit di-sharingkan lah. Mungkin ini kepada audiens nanti yang posisi kasusnya sama ya. Jadi anaknya niat untuk punya rencana kuliah, cuman orang tuanya melarang dengan 1001. Bagaimana orang tua itu tidak bisa dilawan langsung dan harus diyakinkan. Supaya kita diberikan izin dan restu, karena restu Tuhan bersama restu kedua orang tua. Jangan pernah lupa itu. Mas Roni mungkin bisa di-sharingkan pengalaman temannya lah. Kalau pengalamannya sendiri kan disupport sudah. Jadi kan saya punya teman bermain ya, teman masa kecil gitu. Nah, ya memang SD, SMP, SMA ya semua kan bisa lah mengenyam itu kan. Nah, tapi teman saya ini tidak berkesempatan untuk bersekolah di favorit karena memang berangkatnya juga bukan dari faktor ekonomi ya. Iya, jadi kan biasanya kan ya kayak di saya kan di kecamatan tuh kan SD yang nomor 1, 2 seenggaknya kan anak yang menengah ke atas ini. Terus yang terakhir SD yang 00 sekian, nah itu biasanya ya udahlah ya, yang penting sekolah gitu. Biasanya anaknya petani, terus yang anaknya pedagang di pasar dan lain gitu. Terus naik SMP ya karena ya mungkin sudah punya privilege kan dari yang favorit, jadi ya mungkin SMP-nya kalau ya mungkin kalau bukan rezekinya ya baru turun. Kalau udah rezekinya ya tetap favorit. Teman saya tuh karena berangkatnya bukan favorit, terus SMP-nya di kecamatan juga akhirnya. Kalau saya kan ya alhamdulillah berkesempatan SMP di kota. Nah, terus SMA ya karena SMP di kota terus akhirnya ya udah, maksudnya tinggal rezekinya ya tinggal jalan. Nah, teman kerja saya itu baru bisa ke kota setelah SMA kan. Tapi itu adalah sekolah baru, negeri baru, maksudnya ya wes kayak gitu lah. Iya ya sekedar sekolah baru lah. Baru belum punya ada rekodnya. Nah, terus kayak ikatan alumni dan lain kayak belum ada. Nah, terus pernah di titik itu teman saya tuh ya teman main bola kalau sore gitu. Jadi ya, enaknya di Madura itu
walaupun kita punya segudang privilege kayak gitu, kalau udah main bola terus ngumpul itu ya wis kayak lupa gitu, maksudnya wis teman-teman gitu. Siap. Jadi bukan kayak anak kota yang terus bawa latar belakang saya punya ini gitu. Ya, ngumpulnya biasanya ngumpul sama yang sekasta ekonominya ya. Kalau di sana enggak, maksudnya walaupun ya untungnya sih kalau di Madura walaupun dia punya uang 100 juta terus ya wis gak ngeliatin lah, maksudnya ya wis cuma yang kelihatan itu cuma bangunan aja gitu, dan itu bangunannya wis sederhana lah kan, ya paling mentok paling pagar gitu. Itu wis sudah paling bagus itu. Indikatornya orang punya di Madura itu rumahnya ada pagarnya ya. Udah, nah terus teman saya itu berada di titik ketika kelas 3 terus menentukan mau kerja atau kuliah. Kan kayak dilemanya di situ. Nah, terus kan saya itu bertiga. 3 orang itu berteman dari kecil sampai mulai SMA, terus ya setiap sore itu sering main. Terus kalau di sekolah saya kan karena ya memang favorit, jadi memang untuk atmosfer untuk lanjut kuliahnya itu besar gitu. Jadi kayak informasi di Politeknik, terus di Senam PTN, SBMPTN, sampai yang mandiri, terus sampai yang ikatan dinas itu semua itu informasi jelas gitu. Dan di Madura juga jangan lupa ya, di Madura sudah ada kampus yang terrekodnya cukup lumayan sih sebenarnya. Jadi bukan yang sekedar kampus pokok ada sih. Wonojoyo itu lumayan menurut saya. Nah terus teman saya yang satunya kan 3 orang, jadi teman saya satunya juga favorit. Saya yang 02, teman saya yang 01 SMA-nya. Terus yang teman saya ini yang barusan sekolah baru. Nah pernah ketika saya main tuh terus teman saya itu dilema karena udah teman dari kecil kan jadi akrab sama kawannya, terus sampai orang-orangnya bilang nanti kalau anak ini kalau sudah lulus tak suruh kerja aja, terus karena ya saya juga kenal sama anaknya, terus saya tanya, ternyata kan anaknya pengen sebenarnya kuliah. Memperbaiki latar belakang pendidikan di keluarga. Terus akhirnya ya kasih info ternyata ada yang namanya bidik misi. Itu baru seenggaknya ketolong. Terus mindsetnya tuh masih takut gitu, maksudnya nanti kalau misalnya nilainya jelek terus disuruh bayar sendiri mindsetnya tuh masih takut ya. Biasa wajar karena masih bidik misi ini juga relatif program baru ya sebenarnya. 2010 2009 atau 2010 kalau nggak salah ya, pertama. Jadi mindsetnya itu masih kuliah mahal, terus enggaknya harus pinter, terus enggaknya ya bisa bayar kalaupun buat kehidupan sehari-harinya, misalnya bulanannya. Terus ya akhirnya ya itu teman-teman PT saya itu tak mantapkan, ya ini bidik misi seenggaknya kayak gini, programnya itu tak jelaskan ke orang tuanya, dapat uang saku bulanan, terus yang penting anak walaupun gak pintar, yang penting rajin dan gak bermasalah, ya udah sama aman. Akhirnya ya tetap tak bantu daftar, terus ya aku terima di mana Mas? Di PTN. Ya memang dulu. Iya, maksudnya ya enggaknya targetnya kuliah. Sesuai target awalnya minimal kuliah. Beda sama yang sekolahnya udah favorit kan, pasti pandangannya ya pasti kan minimal kota sebelah ataupun langsung ke pusat ibu kota. Bandung, sepeda itu udah bukan ranah TM udah nggak dilirik ya. Itu ranahnya kaum borjuis yang seenggaknya punya lah. Oke. Dan ya kayak gengsi, orang-orang gengsi yang besar. Kayak gitu. Jadi sampai seperti itu ya. Ya, tadi kan sudah bahas masalah foto, sudah bahas masalah pendidikan. Ini Mas, yang saya perhatikan ya, bahkan dengan adanya jembatan Suramadu yang memposisikan Surabaya yang pusat ekonomi di Jawa Timur ini kan numpuk di Surabaya. Bahkan dengan adanya jembatan Suramadu itu saya lihat perkembangan pembangunan di Madura itu tidak berdampak nyata. Serius ini. Kita hanya membantu orang riwa-riwi saja, hanya untuk membantu orang transportasi. Benar, mobilitas. Hanya mobilitas, tapi lihat progresnya itu apa ya? Nggak ada kayaknya. Terakhir kali saya ke sana sama saya ke sana, kok nggak beda jauh gitu loh. Kira-kira
ada faktor apa yang membuat kondisinya seperti itu? Kalau misalnya merasa nggak punya kompetensi atau tidak mau menyampaikan, nggak apa-apa mas, bisa di skip ini. Ini sekedar pertanyaan pribadi saya, bagi saya tanya-tanya sih. Saya kan hanya orang luar yang lewat dan namanya atau sekedar cari bebek lah. Tutup poinnya cari bebek sih. Ya mungkin untuk lebih detailnya mungkin saya kurang tahu karena ya itu maksudnya rumit lah, maksudnya dalam artian kompleks untuk untuk ekonomi pedesaan dan terusnya sampai ke kotanya gitu. Tapi yang saya tahu itu ya memang benar, maksudnya jembatan Suramadu cuma jadi mobilitas karena sekarang kalau dilihat dari materialistisnya ya, jadi di UMR Surabaya kan 41 atau 39 ya, sedangkan di Madura itu UMR-nya 18. Jauh sekali. Makanya itu jadi fungsinya ya seenggaknya mobilitas dulu. Seenggaknya masyarakat Madura bisa cari kerja di Surabaya. Nah itu mobilitas. Oke. Makanya itu kalau dikasih lowongan pekerjaan itu misalnya, ya memang dampak misalnya yang dapat untung tuh ya yang ngasih lowongan pekerjaan, soalnya kan UMR-nya ya masih sedangkan orang-orang udah tahu nyebrang dikit sudah UMR 4,1, 2 kali lipat lebih. Nah itu ya wis, mungkin yang saya tahu salah satu faktornya mungkin itu karena message-nya masih ingin menjadi pekerja dan memiliki pemasukan UMR yang benar. Berarti ini saya compare ya mas ya, seperti Madiun, terus Banyuwangi, Pacitan, itu yang saya tahu mereka sudah mulai menarik sarjana membangun, istilahnya kasarannya sarjana membangun desa. Jadi mereka sudah mulai menarik, mengikat sih dari awal mereka mau kuliah di luar itu udah diikat di beasiswa penuh. Cuman ada tanggungan, ada kewajiban dia harus mengabdi ke daerahnya, bekerja atau menyampaikan ilmunya di daerahnya selama berapa tahun. Apakah di Madura sudah ada program-program seperti itu mas? Nah program itu sudah jalan. Sudah ada ya sebenarnya. Sudah ada. Teman saya itu sekarang lagi gentar-gentarnya itu untuk ekonomi kreatif kan, sekarang lagi ada kementerian ini kan. Lengkap. Nah, ya itu teman saya yang lulusan ITS terus lulusan UNER, dia itu mulai balik ke daerah terus mulai buat ekonomi kreatifnya sendiri. Oke. Jadi masih arahnya ke ekonomi kreatif ya? Iya. Nah, ini agak beda dengan Banyuwangi yang mereka biasanya langsung ditaruh posisi kunci mas, setahu saya dulu ya. Seperti kayak di PUPR, di pembangunan dan sebagainya itu dicari orang anak-anak ini yang punya latar belakang sipil, latar belakang arsitektur, terus nanti ya intinya diambil yang sesuai dengan kebutuhannya. Di dinas perikanan ya ambil orang perikanan ditaruh di sana. Jadi supaya dinas-dinas ini bukan diisi orang-orang titipan atau orang-orang lemparan, memang benar-benar orang yang punya kompetensi dan aslinya orang sana. Itu yang saya amati di Tulungagung dan di Banyuwangi dan di Madiun yang sudah mulai menjalankan program seperti itu untuk menggerakkan. Karena kalau bisa diperhatikan pergerakan Banyuwangi ini terutama daerah Azwaranas itu sangat menggeliat sekali. Dari wilayah yang terkenal sangat sekarang sudah menjadi salah satu opsi alternatif pariwisata selain Bali. Pergerakannya luar biasa. Akses pengaspalan jalan dan sebagainya juga suplainya luar biasa dari pemerintah daerah itu. Itu mungkin yang masih belum ada ya di Blok M. Masih belum. Ya itu mungkin kalau ada stakeholder yang tidak sengaja mendengarkan podcast kami berdua, silakan dipertimbangkan ya untuk merekrut. Karena saya percaya banyak orang Madura itu yang punya ilmu dan kompetensi yang lebih dari cukup untuk membangun. Nah, cuman kalau kalian tidak mau menurunkan ego kalian untuk meminta mereka untuk kembali, ya mereka milih untuk membangun karir mereka di luar. Benar. Ya termasuk orang ini. Rekrut aja nih, nggak apa-apa ini. Nah itu fakta lapangannya seperti itu. Jadi akhirnya karena merasa ya sudah aku pulang juga tidak diberi tempat, lebih baik saya membangun karir di luar. Itu yang banyak terjadi dan orang-orang Blok M seperti itu. Mungkin
kalau boleh sedikit cerita lah Mas, pengalaman selama kuliah dulu. Pernah jadi korban rasis nggak Mas? Pasti. Oke. Jadi dulu ya untungnya sih kalau saya sendiri itu kan punya saudara yang sudah menjajaki Surabaya dulu. Oke. Nah, jadi sudah tahu lah paling nggak, karena sudah tahu bahasanya. Jadi kalau misalnya Idul Fitri atau Idul Adha itu kan seenggaknya belajar lah dikit-dikit. Terus kadang tahun baru, perayaan tahun baru biasanya saya nginep di rumah saudara di Surabaya. Nah itu seenggaknya tahu-tahu gitu. Jadi pas kuliah pertama itu ya nggak ngeblank, maksudnya nggak terlalu culture shock lah ya. Iya, nggak terlalu culture shock yang berarti gitu. Terus nah tetapi ada teman saya tuh yang memang keluarganya itu ya basically di Madura gitu, misalnya dia cuma ke Surabaya itu cuma liburan belanja. Ya udah, jadi ya apa yang mau ditimba budayanya atau bahasanya gitu. Ya udah, sebenarnya cuma bahasa nawar aja. Oke. Terus ya itu ada yang teman saya itu akhirnya sampai dibekali sama orang tuanya itu harus pakai bahasa Indonesia biar logat Maduranya nggak kelihatan, saking dia takutnya dibully kayak gitu. Kalau saya karena ya cowok jadi ya memang sudah biasa ya, tapi tetap bully yang kayak gitu ya tetap ada, maksudnya logatnya kelihatan. Terus apalagi pas semester 2 itu kan, semester 1 semester 2 itu kan ada namanya English, matkul English. Jadi ya setelah logatnya D-nya itu beda ya, D-nya. Kayak dice, kayak D-nya itu kan D-nya Arab, lebih ke Arab D-nya. D-nya dal. D-nya dal, gitu, bukan D-nya Indonesia. Jadi ya masih jadi bahan tertawaan sih kayak gitu. Ya, bersyukurlah masih kayak gitu. Gua mata sipit hidung mancung coy. Repot cuy. Arab gak Arab, Cina gak Cina. Tapi kebanyakan teman saya tuh atau orang yang belum kenal saya tuh, kalau saya diem itu dikira bukan orang Jawa, orang Madura. Oke. Ketika ngomong baru kelihatan. Makanya itu kayak, Mas Roni orang Madura tak? Kok aku baru tahu? Oh alah. Soalnya agak putih. Kan message-nya orang Madura kan sawo matang lah. Oke. Kayak gitu. Padahal nggak juga ya? Nggak juga padahal. Banyak yang putih. Banyak putih juga. Saya tahu banyak yang putih. Teman-teman saya putih ya. Banyak yang putih. Ya lebih kayak gitu ya. Ya korban rasisnya masih enteng lah dia. Nggak kayak zaman saya dulu. Saya dulu ngimami sholat. Selesai sholat itu didatengin sama orang-orang kawanan. Kamu tuh belajar berapa lama? Kamu tuh sudah layak ngimami sholat? Salah bro. Syarat ngimami sholatku ya foto. Apa sih syarat ngimami sholat? Balik, berakal sehat, taseh, tahu bacaannya sholat, tahu rukunnya sholat, selesai. Mau apa lagi syaratnya gitu loh. Ya, saya sampai seperti itunya karena saya dikira orang Chinese dan orang nonis itu udah makanan sehari-hari saya dulu lah. Sampai nggak sholat aja kami. Sejak itu saya memutuskan saya mulai sholat kalau nggak di asrama di fakultas sebelah. Karena di fakultas sendiri beberapa kali itu justru orang-orang kawanannya sampai seperti itu gitu. Orang-orang ya saya bilang orang Jawa nggak rasis, enggak juga. Orang Jawa itu cukup rasis ke Cina. Entah kenapa. Sama ke orang-orang Pulau Seberang. Ya karena stigmanya orang-orang Pulau Seberang itu banyak yang orang-orang yang punya pekerjaan yang dipandang rendah dan pelaku kriminal. Itu stigma yang terbangun di Pulau Jawa ini sih. Tapi mungkin sekedar tepisan sih, maksudnya kan memang terdekatnya kan Pulau Madura. Nah ya anggaplah kayak intensitasnya tuh anggaplah yang 1 banding 10 gitu, karena memang yang kelihatan itu lebih banyak orang Madura ya akhirnya matchnya terbangun. Padahal kalau dilihat dari pelaku kriminal harusnya merata kan. Kayak gitulah. Jadi misal ya yang pintar banyak, tapi ya karena ya itu tadi intensitasnya yang kelihatan yang itu ya
Jadi anti roasting orang-orang gitu. Jadi brandingnya itu orang Madura, orang Flores itu pelaku kriminal. Terus orang-orang Bugis itu orang-orang yang kasar, keras. Orang Dayak itu orang yang suka perang. Enggak bro, please jangan kemakan media ya, jangan kemakan media. Jangan pernah nilai orang itu berdasarkan latar belakang suku atau gorengan medianya seperti apa. Jadi kalau mau menilai, inilah setelah kamu kenal personalnya dia seperti apa, ini seperti apa. Banyak interaksi seperti saya sama bilang Mas Roni, saya nggak mungkin bilang Mas Roni kriminal ini, kriminal. Enggak lah, saya udah tahu track recordnya terus ngapain gitu loh. Cuman masih banyak orang-orang seperti itu termakan gorengan media. Karena media cuma nulis, nggak sampai berinteraksi. Ya soalnya mereka cari clickbait bro, mana yang bisa, wah ini headline menarik nih. Lah aku berasal dari Madura, langsung headline tekan besar gitu. Alah, sama aja. Hal-hal kayak gitu itu sih yang jadi. Mungkin ini mas cerita sedikit pengalamannya suka duka lah. Hidup di Surabaya berapa tahun berarti? 7? 2014 ya sekitaran 8 tahun hidup di Surabaya ya. Pengalaman suka dukanya lah. Hidup dari yang mulai kecil, kalau saya kan memang orang tua pindah dinas boyongan, jadi memang biasa pindah kota ke kota itu sudah hal yang biasa, makanan sehari-hari. Tapi mas ini kan selama selama berapa tahun kan di Madura, baru pindah ke Surabaya kan. Baru sering keluar kotanya kan setelah di Surabaya toh. Nah itu bagaimana perasaan suka dukanya pertama kali untuk meninggalkan anak kelahiran ini saya perlu sampaikan. Nanti ini bahas suka dukanya dulu, terus nanti kita bahas kenapa kok kita ini perlu untuk belajar merantau. Tapi bahas suka duka dulu aja lah. 8 tahun ini bercerita 8 tahun di Surabaya dulu aja. 8 tahun. Sukanya dulu ya. Jadi ketika merantau itu sukanya itu kita memang bebas dari orang tua, dan kita kayak ya kalau anak yang extrovert kayak saya itu ya senang gitu, maksudnya karena pilihannya tuh di inilah bisa nentuin sendiri pilihannya gitu, karena memang tipikal saya itu anak extrovert. Berbeda lagi kalau misalnya anak introvert, mungkin sebuah hambatan lah kalau merantau gitu kalau anak introvert. Kalau saya anak extrovert dari SMA dulu memang sering keluar malam, maksudnya dalam anak dunia malam nih diam-diam. Pas SMA tuh memang terasa tuh saya tuh karena ikut OSIS dan lain, jadi ya wis kayak ngumpul gitu lebih sering gitu. Jadi kayak mencari pengalaman kehidupannya tuh lebih suka di luar. Suka di luar ya daripada di dalam rumah. Makanya itu pas merantau ya wis kayak tantangan gitu, apalagi yang nanti di Surabaya yang bakal ketemu kayak gitu, pengalamannya, terus nilai kehidupannya apa, ya itu untuk sukanya. Terus selain itu juga bisa nyari uang sendiri, dan Surabaya kota perekonomian terbesar di Jawa Timur itu ya Surabaya. Jadi gini ya, saya sedikit telat. Kalian itu kalau di Surabaya, selama kalian mau bergerak, kalian nggak akan bingung pemasukan. Serius ini. Selama kalian mau gerak, kalian mau jadi kuli angkot, kuli ini, kalian mau sekedar nyuplai barang di pasar, nyuplai barang di warung dekat rumah kalian, tawari, Pak Bu, mau nggak ini saya belanjakan? Kata-kata banyak yang bilang mau, dan yaudah itu jadi sumber penghasilan kalian. Karena saya melakukan itu dulu. Saya bisa hidup terus di Surabaya, bisa jalan-jalan, bahkan bisa ngirim uang ke rumah. Ketika justru saya kuliah di Surabaya, karena Surabaya ini kota yang untuk mendapatkan penghasilan itu sangat mudah dibandingkan di daerah ya. Benar. Apalagi daerah T3. Ya terus ya memang kayak dapat uang itu lebih mudah di Surabaya. Jadi kayak dikit-dikit seminggu tuh ya wis minimal megang 100 ini dari pendapatan yang freelance dan gitu. Terus makanannya ya seenggaknya bervariasi gitu. Jadi bisa dapat income sendiri, terus bisa nentuin makannya untuk apa gitu. Jadi, bisa milih makan apa ya? Bisa milih karena nggak di rumah. Terus ya karena income-nya ya juga jalan gitu. Jadi nggak cuma nungguin kiriman kayak gitu. Terus sukanya lagi itu karena adaptasi seenggaknya mininya Indonesia lah.
Maksudnya kalau Jakarta kan terlalu keras gitu. Anggapannya kayak Jakarta gitu. keras bro. Surabaya itu ibu kota dengan kearifan lokal. Iya benar. Jadi kayak apa ya? Adabnya masih ada, terus kayak toleransinya masih tinggi lah. Jadi buat orang-orang pendatang itu kenapa kok banyak yang nyaman di Surabaya, karena memang salah satunya gitu. Terus yang memang kalau dulu tuh mindset saya di Surabaya itu karena terkait dengan prostitusi yang besar yang mau ditutup. Nah, dekat rumah saya. Dekat tempat tinggal saya di Surabaya itu. Ya kan, ya mungkin sempat takutnya itu, maksudnya takut jajan, terbawa ke hal-hal negatif lah. Tapi nyatanya di Surabaya itu enak, maksudnya sungguh enak ya. Memang yang terbawa ke negatif mungkin karena pergaulannya ya ke hal negatif. Karena terlalu keenakan jangan cari yang enak-enak. Nah itu. Terus kalau memang niatnya itu udah ditata dari awal ya, terus lingkungannya memang ya mendukung, ya nggak kira ke sana. Malah lebih produktif lagi di sini. Gitu. Ya, memang terkait status Surabaya ini sempat saya bahas di podcast saya sebelumnya. Surabaya ini kota antara yang tepat. Jadi kalian mau mempelajari kultur ibu kota di Surabaya bisa, kalian mau pindah ke Jakarta itu nggak kaget setelah dari Surabaya. Kalian pulang ke daerah pun nggak kaget juga, karena ya Surabaya ini benar-benar kota antara yang mempertemukan semuanya. Dibilang keras, ya keras dibandingkan daerah. Tapi dibilang ini orang-orangnya masih punya adab, masih punya ini, masih tenggang rasa, mau membantu turun. Mereka terkesan cuek, tapi ketika didatangi, Pak saya butuh ini mereka langsung, oh iya mas, ada yang bisa dibantu. Walaupun awalnya nggak peduli gitu. Itu pengalaman saya pribadi sih. Dukanya mas sekarang mas? Sekarang dukanya itu ya memang pertama ya jauh dari orang tua kan. Jadi namanya anak kan pasti ya kabar orang tua gitu. Pasti seenggaknya kalau dulu pas sekolah di kota tempat tinggal itu kan ya setiap hari seenggaknya sekolah dulu sama rumah jauh nggak? Lumayan ya, 15 kilo motoran. Oke. Kan saya di desa tapi sekolahnya di kota, karena memang sekolah negeri yang SMA itu cuma ada 4 di kota, dan itu cuma, dan yang favorit ada 2, terus yang 2 menyusul. Nah kayak gitu. Terus dukanya ya lagi yaitu maksudnya harus adaptasi lagi, entah itu adaptasi kayak misalnya dalam hal agama kan lebih banyak lagi ini toleransinya kan. Kalau di Madura ya hampir semua orang Islam, bahkan hampir semua satu golongan. Nah dan yang nonis kan ya udah jelas di pecinan aja gitu. Ini kan bawaan dari sebelum sebelum kemerdekaan, maksudnya di pecinan tiap kota kan mesti ada gitu. Iya. Nah ya udah, terus gerejanya cuma ada 2 dan itu kayak jadi objek yang kayak dilirik terus sih sama orang-orang itu, tempat ibadah seolah-olah jadi seperti ini, jadi seperti ngelihat sama kayak orang ngelihat ke kebun binatang barang yang langka gitu. Kasarnya kayak gitu. Sama kayak gini orang Islam yang ngelihat teroris gitu, kayak kayak jadi pusat ini. Ya itu terus makin ya itu akhirnya harus adaptasi. Oh ternyata kayak gini. Terus ada juga yang orang Islam pun yang ya memang terbagi ya, yang memang hanya Islam KTP. Numpang doang. Nah terus kalau dulu itu ya memang karena di kampung dan memang ya masih kental gitu agamanya, jadi ya ibadahnya ya malah yang agak sholat itu dianggap memang kayak ya jauh dari agama gitu. Terus yang sering ketinggalan sholat, nggak masbuk, sholat jamaah itu kayak masih kesannya itu kayak ibadahnya itu nggak maksimal gitu kalau di desa. Sekarang di sini tuh malah yang cuma dia itu ya sholatnya cuma Jumat, kadang sampai ternyata ada kayak gini, sampai culture shocknya kayak gitu. Ternyata yang diomongin guru ngaji saya dulu itu ternyata benar di Surabaya kayak kejadian gitu. Ada yang kayak gini, modelnya ada yang kayak gini, terus ada yang pemabuk, ada yang gini, maksudnya terjadi semua gitu loh. Di Madura nggak pernah menemui ya? Tidak menemui, dan memang walaupun ada itu mungkin malu dengan ininya juga, lingkungan yang tidak mendukung gitu. Adapun mereka sembunyi.
Jadi ya wis kayak gitu. Di sini los aja ya dengan PD-nya mereka mabuk di tengah jalan. Ya terus ya wis kayak kasus apa MBA kayak merit by accident dan banyak kayak gitu. Terus ambil dulu sebelum nikah ya. Kayak gitu. Kayak di sini yang diceritain Ustaz dulu gitu ternyata terjadi gitu. Jadi welcome to reality ya. Terus di dunia itu tak seindah apa yang kamu bayangkan, tapi nggak seburuk apa yang digoreng media sih. Iya, tapi mungkin dari itu bisa tahu gitu maksudnya batas toleransi untuk menekan seseorang itu kayak gimana. Misalnya ya wis lah orang itu cuma beranggapan ya wis penting aku Islam gitu ya wis. Yang penting kita udah kasih tahu terus nggak bisa maksain. Oke. Pertanyaan berikutnya Mas. Rantau perlu nggak? Ini untuk teman-teman kita yang di daerah baik itu di Blok M atau daerah T3 yang lainnya. Jadi ini pertanyaan saya ajukan kepada orang yang dari daerah T3 ya. Ya, rantau perlu nggak Mas? Menurut saya perlu. Perlu. Kenapa kok perlu? Walaupun anaknya itu ekstrovert atau introvert, menurut saya itu merantau perlu. Seenggaknya pertama itu merantau itu bisa membuat anak itu tuh bisa memanajemen dirinya sendiri minimal itu. Maksudnya yang didapat dari merantau itu seenggaknya minimal manajemen diri. Jadi dia itu mulai mandiri terhadap dirinya sendiri. Mulai malu untuk meminta uang, mulai muter otak untuk nyari income. Berjuang untuk survive lah intinya. Itu survive. Terus kalau di rumah kan bisa buruk-buruknya nebeng orang tua makan aja masih ada lah. Nah, terus yang kedua planningnya tuh tetap jalan gitu. Maksudnya dalam artian ya memang kita tuh rezekinya sudah diatur. Nah tapi kan seenggaknya kita harus mikir besok tuh mau ngapain, besok mau makan apa, nah itu kalau merantau kan seenggaknya sudah mikir 1 sampai 2 hari ke depan gitu. Maksudnya seenggaknya ini kesini terus dan kayak gitu. Kalau di rumah kan ya wes selama orang tua masih makan ada lah, selama orang tua masih pegawai, selama orang tua masih kerja, selama orang tua masih tokonya laris ya wes makan masih ada kayak gitu. Terus relasi sih yang penting, relasi. Jadi kita itu dituntut walaupun kita introvert extrovert tuh pasti nanti ada yang ngajak relasi untuk kita, entah itu hubungan untuk kerjasama apa, terus project apa. Nah itu seenggaknya relasi itu akan bermanfaat bagi kita. Cara untuk komunikasi sama orang lain, terus menggait lawan ini bicara gitu kan. Itu yang biasanya yang saya rasain selama merantau. Di itu ya. Nah, ini udah hampir 50 menit ini ternyata. Gak kerasa ya. Ya kalau orang ngobrol tuh gini. Jadi ya ini saya tambahin sedikit ya. Kalau ngobrol di warung kopi lagi membahas ini jangan terlalu asik. Karena kalian akan kehilangan banyak waktu. Kalau sesekali nggak apa-apa. Nongkrong di warung kopi, ngobrol kalau itu sesekali nggak apa-apa. Kalau tiap hari itu bencana. Karena waktu yang terbuang. Kayak ini kan kita ngobrol santai kayak kerasa ini ada timernya hampir 50 menit. Nah kalau tiap hari buang waktu segini, ya kalau di warung kopi saya yakin lebih dari ini gitu loh. Karena ini pasti ke limit 1, ini ada timer pengingat waktunya. 2, ini baterai juga ada limitnya, ini sisa tinggal berapa menit baterainya. Jadi itu ya, jadi manfaatkan ya, kalau di dalam agama kita itu ada walasri dan kanawati usrin illa ladina amanu wa misolihat wa tawasabil haq wa tawasabil sabr. Jadi demi masa itu jelas itu sesungguhnya manusia itu merugi. Yang rugi itu kayak gimana? Yang hari ini lebih tidak bisa lebih baik daripada hari kemarin. Jadi benar kalian harus mengatur. Sesekali ngobrol santai di warung kopi, oke, silakan. Ngobrol mengamati itu perlu. Jadi kalau tiap hari itu ngapain? Itu wasting time, itu banget. Jadi harus benar-benar diatur. Itu di kesimpulan yang bisa saya tarik tadi dari narasumber saya yang super sekali, teman saya dari Blok M yang berkenan untuk menceritakan latar belakang dan mengklarifikasikan bahwa sesungguhnya Blok M nggak seburuk apa yang kalian bayangkan, nggak seburuk gorengan media yang isinya banyak pelaku kriminal dari Blok M. Ya nggak salah tapi nggak benar juga.
Nah memang faktanya mereka pelakunya dari Madura gitu. Cuman ya nggak benar juga kalau sampai melakukan generalisasi bahwa seluruh pelakunya dari Madura. Jadi kepada teman-teman saya yang masih di daerah, masih hidup di daerah, pesan dari kami berdua, merantau lah. Karena kita tidak tahu setelah kalian mulai belajar untuk merantau, kalian akan di sana banyak belajar untuk memperbaiki diri, level up skill sehingga bisa untuk bertahan hidup di sana seperti apa. Kalian dipaksa untuk beradaptasi, dipaksa untuk mandiri jauh dari orang tua, dan itu nanti akan membentuk karakter kalian menjadi suatu hal yang lebih baik. Dan kesimpulan keduanya, jangan kali-kali menjustifikasikan seluruh orang Madura itu kulitnya hitam, seluruh orang Madura itu pelaku kriminal, enggak juga ya. Jadi sebelum melakukan justifikasi berdasarkan generalisasi yang ada di media, ada baiknya kalian kenal dulu perorangannya itu seperti apa, karena personality tiap orang itu beda. Jadi jangan pernah mengeneralisir satu suku itu semua kelakuannya kayak gitu, atau orang dari satu pulau semua kelakuannya kayak gitu gitu. Jadi sampai keluar stigma blok M ini gini, blok M ini gini, enggak juga guys. Itu ya mungkin yang saat ini bisa kami sampaikan. Nanti bila ada pertanyaan langsung ya komentar saja di link videonya. Atau mungkin kalau ada suatu hal yang nanti mau dibahas lebih lanjut, ya saya nanti bisa kontak-kontakan lagi nanti atau podcast lagi lah nanti bahas apa itu terserah lah. Siap. Jadi ini bahasan tentang Pulau Blok M ya bersama narasumber saya Mas Roni. Oke, sekian video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.